Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bermula dari sini, dari sebuah reuni yang membuat hidup Tari perlahan mulai berubah di sebuah kafe yang lumayan besar dan sudah di-booking untuk acara reuni akbar. Tari duduk bersama teman satu gengnya dulu. Dia datang sendiri, Ibel di tempat mertuanya. Sebelum datang ke acara reuni, Tari memang ke rumah mertua dulu karena sudah janji akan ke sana. Tidak enak juga, mereka beberapa kali menanyakan Ibel. Katanya sih kangen dengan cucu semata wayang mereka tersebut. Kini di tempat reuni, Tari tidak lagi seperti dulu, di mana hampir semua mata tertuju padanya. Yang ada sekarang malah terlihat beberapa teman seangkatan Tari sedang kasak kusuk, seperti membicarakannya di belakang. Padahal dulu cantik banget, sekarang malah mending gue kemana-mana, gumam salah satu teman seangkatan Tari. Yang lain pun ikut mengomentari. Padahal suaminya manajer loh, bisik yang lain. Bisa jadi dia bahagia, makanya badannya subur, celetuk teman lainnya lagi, tapi dengan wajah yang mengejek. Bodi mereka memang bagus, masih langsing. Wajah pun tertolong karena skincare mahal, tapi tidak sepatutnya mereka menilai orang hanya dari luar saja. Sampai akhirnya sosok pria berkemeja putih dengan lengan yang dilipat sampai siku masuk. Semua tertuju pada sosok pria penuh karismatik tersebut. Sosok lelaki yang memiliki postur tubuh tinggi dan proporsional itu tiba-tiba menarik kursi dan duduk di sebelah Tari. "Apa kabar?" Pria itu langsung duduk tanpa permisi. Wajahnya tampan, rambutnya tersisir rapi dan kelihatan klimis. Aroma parfumnya pun lembut, wangi tapi soft. Sementara itu, Tari jelas kaget. Kehadiran lelaki tersebut dan suaranya itu membuat Tari terkesiap. Tari kemudian mendongak menatap sosok pria matang, tampan, dan wangi tersebut. Familiar. "Baik, kamu apa kabar?" tanya Tari basa-basi saat sudah menguasai keadaan. Sejenak dia kaget sebab tiba-tiba lelaki tersebut duduk di dekatnya, padahal banyak kursi yang masih kosong, dan lagi banyak pula teman-teman yang lain yang kelihatan good looking, tidak seperti dirinya. Kembali ke sosok laki-laki tampan itu, pria tersebut hanya tersenyum tipis, kemudian meraih botol air mineral yang ada di tengah meja. "Boleh, aku haus," tanya pria itu. Tari dan teman-temannya langsung mengangguk dan menjawab serempak, "Boleh, silakan." Mereka kemudian kembali basa-basi, tapi pandangan lelaki tersebut sesekali terarah pada Tari yang salting karena dilihat terus. Bagaimanapun juga, Tari adalah perempuan. Dilihat pria tampan, lama-lama juga grogi sendiri, nervous juga. "Dia itu kenapa lihat aku terus? Apa heran ya? Aku dulu langsing, sekarang agak berisi," pikir Tari yang merasa salah tingkah ditatap oleh pria tersebut. "Kerja di mana sekarang?" tanya pria wangi itu, yang pasti membuat Tari kembali kaget. "Aku?" tanya Tari, karena mungkin yang ditanya adalah teman-temannya yang lain. "Ya iya kamu, Tari. Siapa lagi? Kan dari tadi lihat ke kamu," celetuk teman Tari dengan nada bercanda. Mereka terkekeh sambil curi-curi pandang pada sosok pria tampan itu.
Pria tersebut hanya tersenyum tipis, menatap Tari. Sebenarnya Tari masih sama, cuma agak gemukan, agak berisi, dan cabi. Kalau untuk wajahnya, beberapa kali perawatan eksklusif pasti sudah kembali glowing seperti saat muda dulu. Karena dasarnya Tari memang cantik. Tidak peduli sudah beberapa tahun berlalu, wajah Tari tetap cantik di mata pria itu. "Aku nggak kerja, cuma di rumah ngurus anak," ucap Tari kemudian, yang membuat satu meja langsung hening. Ya, Tari memang 100% IRT, lain dengan teman-temannya yang kebanyakan wanita karir. "Jadi, kamu nggak kerja? Sayang dong ijazah kamu. Padahal kamu nilainya paling bagus, otaknya paling encer di antara kita-kita," timpal teman Tari. Mereka merasa heran Tari menyia-nyiakan ijazahnya. Terdengar seperti pujian, tapi bagi Tari itu seperti sindiran halus. "Suamiku mau aku fokus mengurus anak," ucap Tari kemudian. Tari mencoba mengalihkan perhatian karena topik itu baginya membuat Tari tak nyaman. "Aku juga punya anak, tapi aku punya babysitter, jadi aku bisa bebas kerja. Lagian enak Tari, bisa pegang duit sendiri. Mau liburan ke luar negeri pun gak harus debat ini itulah. Apalagi kalau ada tas edisi terbaru, bisa beli pakai uang sendiri itu. Puasnya beda banget," kata teman Tari dengan bersemangat. Sementara wajah Tari terlihat hambar. Sebenarnya dia juga mau kerja. Toh selama ini suaminya selalu memandang rendah dirinya. Uang yang diberikan oleh dewa tidak pernah kurang. Tapi benar kata temannya, kalau kerja dia akan bebas membeli ini itu tanpa banyak drama. "Kalau butuh kerjaan, hubungi aku." Tiba-tiba lelaki itu mengeluarkan dompet dan memberi kartu nama pada Tari. Teman-teman Tari langsung cekikikan melihat kedua orang itu. Dalam hati pada kasak kusuk. "Gila si Rio, istri orang main PDKT aja, kayak nggak ada perempuan lain. Mana Tari udah tambah subur gitu. Astaga, harus pakai kacamata tuh," gumam teman Tari yang merasa iri. "Apa Rio rabun ya?" gumam teman yang lain dalam hati. "Pakai jampi-jampi apa itu si Tari, sampai laki-laki ini menatap dia terus." Terlalu banyak teman yang iri, tapi bibir mereka tersenyum ramah. Benar-benar sekumpulan orang-orang yang munafik, lain di bibir dan lain pula di hati. Bagi mereka, mungkin Tari tidak level dengan Rio. Melihat Rio yang sangat perfeksionis, sempurna, dan tidak ada celah. Sedangkan Tari dari penampilan saja sudah mirip remahan roti di sudut kaleng kongguan. Bagai langit dan bumi, semua orang seperti tidak suka interaksi antara Rio dan Tari. Bagi sebagian mereka mungkin belum tahu bahwa Rio adalah pria mapan dan tampan saat ini dan dulu sempat naksir Tari diam-diam. Cinta yang tidak kesampaian karena tidak diucapkannya. Kini Rio datang kembali. Tapi semuanya sudah terlambat. Tari sudah menikah, bahkan sudah punya anak. Apakah Rio mau merusak rumah tangga orang? Acara mulai berlangsung dan Tari pergi menjauh karena ada telepon. Ibunya yang tinggal di beda kota menghubungi Tari tiba-tiba. "Ya Bu." "Tari, maaf ibu mau repotin sedikit." "Iya Bu, ada apa? Apa ada masalah?" tanya Tari di telepon. Itu, maaf, kalau nggak butuh ibu pasti nggak telepon kamu." "Ada apa Bu? Jangan buat Tari penasaran." Dari sambungan telepon terdengar ibunya menghela nafas dalam-dalam. "Ibu pinjam duit ada?" Tari langsung memejamkan mata. Kalaupun tidak ada, pasti Tari akan usahakan. Inilah susahnya kalau tidak kerja. Bakalan tidak bisa los bantu orang tua. "Berapa?"
10 juta saja. Buat apa, Bu? Tanya Tari spontan. Bukan masalah nominal. Masalahnya baru bulan kemarin Tari transfer 5 juta. Itu pun dari tabungan Tari sendiri. Sisa dia menyisihkan uang pemberian dewa. Ibu ada urusan, kalau bisa besok ya. Tari pun menyandarkan kepalanya di tembok. Matanya menatap jauh ke arah teman-temannya yang bersenda gurau. Ya, besok siang ya, Bu. Makasih banyak, Tari. Secepatnya Ibu balikin. Sudah lagu lama dan Tari tahu pasti tidak dibalikin. Tapi Tari ikhlas. Dia tidak pernah menagih sebab jasa sewa rahim ibunya selama 9 bulan tidak ternilai oleh uang. Usai mengakhiri panggilan dari ibunya, Tari kemudian melihat HP lagi, membuka aplikasi mobile banking. Dia melihat sisa saldo yang tertera, masih cukup, masih ada, tapi itu jatah sufor, popok, dan keperluan rumah. Ada juga di rekening satunya, dan itu memang khusus tabungan untuk masa depan anak mereka. Tari galau dan mulai kepikiran apa ia harus kerja lagi. Tari? Kaget namanya dipanggil, Tari langsung menoleh. Ya, kenapa tidak gabung bersama mereka? Tari hanya tersenyum, kemudian hendak berjalan menuju teman-temannya. Tari, panggil laki-laki itu. Ada apa? Ayo ke sana bersama teman lainnya, gak enak nanti dicari, kata Tari. Namun tiba-tiba saja pria itu memegang tangannya, membuat Tari kaget dan refleks menarik tangannya kembali.